Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Monica Febiana. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang metodologi penelitian dari kelompok 8 yang berjudul nilai perusahaan dilihat dari aspek profitabilitas, ukuran perusahaan dengan struktur modal sebagai variabel intervening. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan bahwa penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI yang periodenya itu dari 2017 sampai 2019. Dalam penelitian ini, annual report dan summary berupa data kuantitatif. Dan data kuantitatif yang digunakan itu contohnya seperti laporan laba rugi, laporan ekuitas, dan laporan neraca yang kelompok kami gunakan. Lalu untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Lalu populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 sampai 2019. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik simple random sampling yang merupakan teknik penentuan sampel secara acak dengan prinsip kemudahan. Lalu untuk jumlah sampel sendiri yang digunakan itu berjumlah 40 perusahaan yang telah terdaftar di BEI pada periode 2017 sampai 2019. Dalam penelitian ini terdiri dari dua macam variabel dan juga menggunakan variabel intervening. Variabel yang pertama itu ada variabel independen, di mana variabel independen ini terdiri dari profitabilitas sebagai X1 dan ukuran perusahaan sebagai X2. Untuk variabel dependen yaitu nilai perusahaan sebagai Y dan untuk intervening struktur modal sebagai X3. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis regresi linear berganda yang nantinya itu akan ada dua model, yaitu model pertama dan model kedua. Lalu ada juga analisis statistik deskriptif variabel, dan yang terakhir itu ada uji T dan uji F, di mana dalam menganalisis data ini kami menggunakan software statistical package for the social science, yaitu dapat disebut sebagai SPSS versi 24 dan Microsoft Excel 2016 untuk menginput data dari yang kami kumpulkan ke SPSS. Lalu untuk analisis regresi dan variabel intervening ini ada dua model. Yang regresi yang digunakan dalam penelitian ini, persamaan regresi model 1 dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan untuk persamaan model yang kedua digunakan untuk melihat pengaruh variabel mediasi terhadap dependen. Lalu saya akan menjelaskan mengenai uji statistik deskriptif variabel, di mana dari hasil uji kami menemukan bahwa data rasio dari profitabilitas yang dihitung menggunakan ROE atau Return on Equity dan dalam perusahaan menunjukkan nilai rata-rata atau MEAN sebesar 31,614, dan untuk nilai terendahnya atau minimumnya itu variabel ini adalah satu perusahaan yang mempunyai nilai terendah atau yang memperoleh keuntungan yang paling sedikit, yaitu Bank Negara Indonesia Tbk, yaitu sebesar 13,3%. Sedangkan untuk nilai maksimumnya adalah perusahaan HM Samporna, yaitu sebesar 55,5%, dan untuk besarnya penyimpanan atau standard deviation pada variabel ini adalah sebesar 9,9431, dan rasio dari ukuran perusahaan yang dihitung dengan logaritma atau LN total on asset dalam perusahaan menunjukkan nilai rata-rata atau MEAN sebesar 0,28373. Dan untuk nilai terendah atau minimumnya itu variabel ini terdapat pada perusahaan Astra International, yaitu sebesar 0,119. Sedangkan untuk nilai paling tinggi atau maksimum adalah perusahaan Barito Pacific sebesar 0,537. Dan untuk besarnya penyimpanan atau standard deviation pada variabel ini adalah sebesar 0,104984. Untuk data rasio dari struktur modal yang dihitung dengan menggunakan DER atau Debt to Equity Ratio dalam perusahaan menunjukkan nilai rata-rata atau MEAN sebesar 3,77110,
Dan untuk nilai terendah atau minimum variabel ini terdapat pada perusahaan HM Sampurna, yaitu sebesar 1,21. Sedangkan untuk nilai maksimumnya itu terdapat pada perusahaan telekomunikasi Indonesia sebesar 6,73, dan untuk besarnya penyimpanan atau standar deviation pada variabel ini adalah sebesar 1,25224. Sedangkan untuk data nilai perusahaan yang dihitung dengan menggunakan PBV atau Price Book Value, dalam perusahaan ini menunjukkan nilai rata-rata atau MEAN sebesar 3,210, dan untuk nilai terendah atau minimumnya itu terdapat pada perusahaan aneka tambang, yaitu sebesar 1,2. Sedangkan untuk nilai paling tinggi atau maksimumnya itu terdapat pada perusahaan Bumi Serpong Damai sebesar 4,9, dan untuk besarnya penyimpanan atau standar deviasinya itu pada variabel ini adalah sebesar 1,0010. Sekian dari saya, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk uji statistik deskriptif variabel di aplikasi atau software SPSS versi 24. Pertama, kita harus menyiapkan datanya di Microsoft Office Excel seperti ini. Kemudian kita masukkan data yang ingin kita cari. Di sini ada ROE, size, PVB, dan DER. Kita masukkan di bagian name ini. Kemudian untuk bagian type ini kita biarkan, white biarkan, dan bagian desimal ini kita isi atau kita ubah. Di bagian ROE ini ada 2 angka di belakang koma, jadi kita isi 2, dan untuk bagian size itu ada 3 angka di belakang koma, kita isi 3. Dan untuk yang PVB ini ada 1 angka di belakang koma dan DER 2 angka di belakang koma. Dan untuk yang lainnya itu kita biarkan saja. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian data view. Nah, di bagian data view ini akan muncul ROE, size, PVB, dan DER. Untuk datanya itu kita copy paste dulu di bagian sini atau bagian Microsoft Office Excel-nya. Kita kopas semuanya. C. Kemudian kita masukkan di bagian data view. Kita masukkan di kolom pertama dan baris pertama. Kita tunggu. Nah, jika sudah selesai, nanti itu kita uji di bagian analyze, kemudian descriptive statistik. Terus kita bagian deskriptif ini. Kita masukkan semua yang akan kita cari variabelnya, ada ROE, size, PVB, dan DER. Lalu kita pilih ini di opsinya itu kita centang apa yang ingin kita cari. Contohnya seperti ini, ada MEAN, standard deviation, minimum, maksimum. Itu yang akan kita cari. Kita continue saja, lalu OK. Dan akan muncul seperti ini. Jadi akan diketahui nilai minimumnya di ROE berapa, di size berapa, PVB, DER berapa, dan untuk standard deviation juga ada ya. Jadi sekian dari saya untuk bagian deskriptif statistik di SPSS-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Susanti. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang analisis regresi model pertama. Saya akan menjelaskan uraian dalam menganalisis regresi model pertama dengan melihat tabel model summary dan koefisien. Berdasarkan hasil dari SPSS yang mengacu pada output regresi model pertama pada bagian tabel koefisien, dapat diketahui bahwa nilai signifikan dari kedua variabel yaitu X1 sama dengan 0,440 dan X2 sama dengan 0,32, lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model pertama, yakni variabel X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Berdasarkan nilai R-square yang terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 0,138
Hasil ini menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 13,8%. Sementara sisanya 86,2% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sementara itu, untuk nilai E1 dapat dicari dengan rumus E1 sama dengan 0,9284. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inaya Wahyu Miradina. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan sedikit menjelaskan tentang analisis regresi model 2. Saya akan menjelaskan uraian dalam menganalisis model kedua dengan melihat tabel summary dan koefisien. Berdasarkan output, regresi model 2 pada bagian tabel koefisien diketahui bahwa nilai signifikan dari ketiga variabel yaitu X1 0,528, X2 sama dengan 0,495 dan Y sama dengan 0,057. Dapat disimpulkan, hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 2 yakni variabel X1 dan X2 dan Y tidak berpengaruh terhadap Z, yang dimana besarnya nilai R-square yang terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 0,144. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi X1, X2, dan Y terhadap Z adalah sebesar 14,40%. Sementara sisanya 85,60% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak diteliti. Sementara untuk nilai E2 sama dengan 0,9252. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windieka Febriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji hipotesis, di mana mengacu pada output model di bagian tabel 1 diperoleh nilai signifikan X1 yaitu 0,495 dan X2 yaitu 0,57 lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa regresi model di bagian 1 nilai X1 dan X2 tidak berpengaruh terhadap Y. Jadi pengaruh X1 dan X2 terhadap Y sebesar 14,4%. 13,4% sisanya yaitu berasal dari sumbangan variabel-variabel lain. Dari hasil uji hipotesis yang pertama yaitu profitabilitas ke nilai perusahaan, di mana diperoleh nilai signifikasi 0,440 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang kedua yaitu ukuran perusahaan ke nilai perusahaan. Diketahui nilai signifikasi X1 yaitu sebesar 0,32 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan kembali bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga yaitu profitabilitas ke struktur modal. Diperoleh nilai signifikasi X1 sebesar 0,32 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Yang keempat yaitu ukuran perusahaan ke struktur modal. Diperoleh nilai signifikasi X1 sebesar 0,57 sehingga lebih besar daripada 0,05. Jadi ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Yang terakhir yaitu struktur modal ke nilai perusahaan. Diperoleh nilai signifikasi 0,32 lebih besar daripada 0,05. Jadi struktur modal juga tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.